Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Baik. Jadi dalam bab yang ketujuh disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala sejumlah hadis berkaitan dengan ruqyah dan tamimah. Bisa dilihat di halaman 44. Kata beliau, wa fi sahih an Abi Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi farsala rasula alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladah min watarin aw kilada illa quti'at. Kata beliau rahimahullahu taala, dari di dalam As-Sahih, diriwayatkan dalam As-Sahih, ya, dari Abu Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan bahwa nama beliau Qais ibn Ubaid al-Mazini. Annahu kana ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Sungguhnya beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian perjalanan. Fa'arsala rasulan, maka beliau mengutus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan untuk menyampaikan. Iya. Terdapat kebaikan seorang yang berkawan dengan orang-orang yang salih, dengan orang-orang yang berilmu. Dia mengambil manfaat-manfaat dan pelajaran di dalam perjalanan. Jadi utusan ini diutus oleh Rasulullah untuk memaklumkan, mengumumkan, menunjukkan bolehnya seorang meminta bantuan pada orang lain dalam hal yang semisal ini. Apa yang hendak dimaklumkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alla yabqayanna fi raqabati ba'irin khiladatun min watarin atau khiladatun illa quti'at. Tidak boleh ada kalung dari taru busur, ya, atau kalung apapun pada leher unta kecuali harus diputus. Nah, jadi dalam hadis ini diterangkan bahwa Nabi dalam sebuah perjalanan mengutus utusan untuk mengumumkan kepada para sahabat agar kalung apa saja yang digantung, yang dikalungkan di leher-leher unta. Dan ini kalung biasanya digantungkan untuk apa? Untuk menolak ain pada untanya. Iya. Maka beliau perintah supaya kalung tersebut diputus. Maka di dalam hadis ini terdapat penegasan bahwa menggantung tamimah, kalung-kalung yang seperti ini adalah perbuatan yang diharamkan, yaitu dari perbuatan kesyirikan sebagaimana yang telah kita jelaskan. Dan di dalam hadis ini juga penjelasan bahwa menggantung tamimah untuk menghilangkan, untuk menolak, menangkal bala, menangkal bahaya, itu adalah hal yang tidak memberi manfaat, karena dia adalah hal yang diharamkan.
Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat syariat mengingkari kemungkaran. Karena Nabi tatkala melihat hal tersebut, beliau mengirim utusan untuk mengingkarinya. Iya. Dan terdapat bagaimana kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan perhatian beliau terhadap akidah para sahabatnya. Beliau menjaganya. Jadi setiap kali ada kesalahan yang terjadi, beliau berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut, memberi nasihat berkaitan dengan kesalahan tersebut. Kemudian di hadis yang kedua, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ar-ruqa wat-tama'ima wat-tiwala syirkun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwala adalah kesyirikan. Ini tiga hal. Ruqyah, tamimah dan apa? Tiwala. Nah, menunjukkan bahwa tiga hal ini terdapat bentuk kesyirikan di dalamnya. Iya. Apa artinya ruqyah? Apa artinya tamimah? Apa artinya tiwalah? Yang akan diterangkan oleh penulis satu persatu. Kata beliau, at-tamaim syai'un yu'allaqu 'ala al-awlad min al-'ain. Lakin idza kana al-mu'allaq min al-Qur'an farakhasa fihi ba'd as-salaf wa ba'dhum lam yurakhis fihi wa yaj'aluhu min al-manhi anhu. Minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, tamimah adalah sesuatu yang dikalungkan pada leher anak-anak untuk menangkal ain. Untuk menangkal ain. Kalau kita terangkan ya pada pertemuan sebelumnya bahwa penyakit ain itu adalah hak. Kadang seorang dari pandangan matanya yang ada hasad, ya, membawa kejelekan pada orang yang dia pandang. Nah, ini adalah suatu hal yang terjadi dan disaksikan. Karena itu orang-orang Arab, kadang dia mengalungkan di leher untanya kalung untuk menangkal dari ain itu, atau dikalungkan tamimah pada anak-anaknya agar supaya ditangkal. Jangan sampai kalau ada yang memandangnya, anaknya tertimpa penyakit. Iya. Baik, itu tamimah. Dan ini sudah kita terangkan bahwa tamimah adalah dari bentuk kesyirikan. Hanya saja di sini penulis menyebut apabila tamimah itu berasal dari ayat Al-Quran. Kalau tamimah yang digantung misalnya, ya, kalung, besi, benang, kulit. Tapi kalau yang digantung ini, yang dijadikan jimat-jimat, adalah ayat-ayat Al-Quran. Boleh atau tidak? Nah, di sini penulis menyebut bahwa ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Iya, kalau itu dari Al-Quran, dari ayat-ayat Al-Quran. Sebagian as-salaf memberi keringanan dalam hal ini. Tapi sebagian yang lain tidak membolehkan dan menggolongkan hal itu sebagai larangan. Ya, di antara mereka yang tidak memperbolehkan adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi ada dua pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Iya. Dan tentunya di dalam hal yang seperti ini akan datang nanti disebut oleh penulis kaidah umum bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga tauhid itu dan menutup segala pintu yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Iya. Jadi walaupun digantung, dijadikan jimat-jimat ayat Al-Quran, itu juga tidak diperbolehkan. Nah, ini biasa kita lihat ya pada sebagian orang, dia gantung ayat kursi misalnya, surah Yasin di rumah-rumahnya. Kadang sebagiannya di atas pintunya. Iya. Maka ini dari pendapat yang lebih kuatnya
bahwa hal tersebut dari hal yang dilarang. Jadi tamimah secara umum adalah perkara yang tidak diperbolehkan secara mutlak dari ayat Al-Quran, apalagi sesuatu selain daripada Al-Quranul Karim. Itu tentang tamimah. Berikutnya tentang ruqyah. Kata beliau, "War-ruqa hiya allati tusamma al-azaim." Iya. Khassa minhu ad-dalil. خص منه الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. Iya. Ruqyah yang disebut pula azimah. Ruqyah ini diperbolehkan secara khusus selama bebas dari hal-hal yang berbau kesyirikan. Iya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ba'sa bir-ruqa ma lam takun fiha syirk." Ma lam yakun fiha syirk. Tidak apa-apa pada ruqyah yang tidak ada kesyirikan di dalamnya. Iya. Ya, ruqyah itu bacaan-bacaan seorang meruqyah, membaca. Dan telah kita terangkan bahwa ruqyah dengan Al-Quran itu lebih afdal. Jadi meruqyah diberi keringanan. Tapi ukurannya ruqyah itu bolehnya kalau dia bebas dari kesyirikan. Faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-ain wal humah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keringanan ruqyah dari ain, dari pandangan mata itu tadi, dan dari humah, dan dari sengatan kalajengking. Iya. Itu harokatnya diperbaiki ya di buku. Di buku di tasydid humma disebut. Itu keliru ya, humah, tidak di tasydid. Kemudian yang ketiga, at-tiwala. At-tiwala itu apa? Kata beliau, syai'un yasna'unahu. Ya. Yaz'umuna annahu yuhabbibu al-mar'ata ila zawjiha wal-rajula ila imra'atihi. Tiwala adalah sesuatu yang mereka buat dengan anggapan bahwa sesuatu tersebut dapat menjadikan seorang istri lebih dicintai oleh suaminya, atau seorang suami lebih dicintai oleh istrinya. Jadi tiwala ini dia suatu bentuk dari sihir. Tiwala adalah suatu bentuk dari apa? Dari sihir. Sehingga menyebabkan istri kadang dia lebih dicintai oleh suaminya. Sebaliknya suami lebih dicintai oleh istrinya. Jadi ini semuanya disebut sebagai apa? Kesyirikan di dalam hadis. Dikatakan, "Inna ar-ruqa wat-tama'ima wat-tiwalata syirkun." Sungguhnya ruqyah, tamimah, dan tiwala itu adalah kesyirikan. Iya, sudah kita terangkan bahwa ini hadis sifatnya lebih umum. Dan ruqyah yang dimaksud di sini telah dikhususkan oleh dalil, ada ruqyah yang diperbolehkan kalau tidak ada kesyirikan di dalamnya. Iya. Adapun tamimah dan tiwala ini adalah hal yang tidak diperbolehkan secara mutlak. Jelas ya? Syirik yang dimaksud di sini syirik apa? Akbar atau syirik asgar? Iya, sudah berlalu kita terangkan asalnya yang dimaksud syirik asgar di sini. Hanya saja dia bisa menjadi syirik akbar kalau dia apa? Disertai dengan keyakinan. Ya, dia meyakini bahwa benda itu pada zatnya bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan bahaya. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam hadis berikutnya, an Abdullah ibn Ukaim marfu'an, man ta'allaqa syai'an wukila ilayhi, rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Ya. Kata beliau dari Abdullah bin Ukaim,
secara marfu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ya. Kata beliau, barang siapa yang menggantung sebuah benda beranggapan bahwa benda itu bermanfaat atau melindungi darinya, wukila ilaihi, niscaya Allah akan menjadikan dia selalu bergantung pada benda itu. Iya. Akan dibuat dia bersandar, bergantung pada benda tersebut. Nah, baik. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan ya, bahwa siapa yang bergantung pada sesuatu, dia akan diserahkan kepada sesuatu itu. Ya. Dan ini menunjukkan tidak bolehnya seorang hamba bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan kebergantungan kepada selain Allah itu ada beberapa bentuk. Bentuk yang pertama, ada kebergantungan yang bisa membatalkan tauhid. Kebergantungan kepada selain Allah yang sifatnya syirik akbar. Iya. Kebergantungan yang sifatnya syirik akbar ini ukurannya kalau dia bergantung pada sesuatu yang sebenarnya tidak bisa memberi pengaruh. Dan yang kedua ditambah dia bergantung pada sesuatu itu berpaling dari Allah. Iya. Seperti yang terjadi pada ahlu syirk, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Kalau rumahnya terbakar atau tertimpa musibah, bukannya berdoa kepada Allah, tapi dia berdoa dengan menyebut apa? Wahai Habib Fulan, ya. Wahai Kiai Fulan. Kadang disebut subhanallah orang yang masih hidup. Ya, orang yang masih hidup. Dan ini dari bentuk syirik akbar. Ini letak kesyirikan sebagian orang di masa ini lebih dahsyat daripada kesyirikan kaum musyrikin di masa Nabi. Kaum musyrikin di masa Nabi, kalau mereka di tengah lautan tertimpa oleh badai, di tengah kesulitan, mereka ikhlas ibadahnya hanya kepada Allah. Dia lupa semua berhala-berhalanya. Ya. Jadi disebut dalam beberapa ayat. Jelas ya? Kalau kaum musyrikin di masa ini berbeda. Kalau di tengah lautan justru apa? Oh ini karena kita kurang memberi sesajian. Ya. Karena belum lengkap doanya untuk penguasa laut. Ya. Dan ini hal-hal yang dimaklumi. Ya. Sering kita lihat. Di antara para ulama yang pernah naik perahu, dia kisahkan kisahnya dalam sebuah buku. Dia naik perahu. Dan waktu itu sedang badai. Maka orang-orang yang di atas perahu ini mulai memanggil habib-habibnya. Wahai Habib Fulan, selamatkanlah saya, tolonglah saya. Subhanallah, bukan berdoa kepada Allah. Hah? Bergantungnya kepada siapa? Kepada habib-habibnya. Nah, maka penulis buku ini menegur mereka, menasihati. Itu dari kesyirikan. Apa jawaban mereka? Oh, rupanya kamu yang menjadi sebab kita kena musibah. Ya. Hampir saja penulis buku ini dilempar ke laut. Dalam ceritanya, tapi alhamdulillah kata beliau saya diselamatkan. Ya, ada seorang ABK yang menolong. Nah, dan musibahnya setelah mereka berdoa, wahai Habib Fulan, tenang lautannya, badainya hilang. Ya. Ini membuat orang sudah tersesat, Allah membuatnya semakin tersesat di dalam kesesatan. Itu istidraj namanya. Ini istidraj. Jelas ya?
Dan ini subhanallah hal yang sangat dimaklumi sekali. Ya. Dan saya sendiri pernah melihat ya dengan mata kepala orang-orang yang seperti ini bentuknya. Ya, subhanallah perjalanan kita di musim haji tahun 2008. Apa ada tahun 1998? Iya. Waktu itu saya haji dari Yaman, satu mobil. Kebetulan karena orang Indonesia akhirnya diikutkan ke rombongan jemaah haji Indonesia. Ya. Rupanya rombongan jemaah haji ini berasal dari Kalimantan. Ya. Memang dari awal kali berjalan, mobilnya sudah banyak kentut. Ya. Sudah hampir apa? Hampir mogok sebenarnya. Tapi subhanallah mogoknya di tengah jalan. Ya. Maka turunlah seluruh jemaah dari mobil, menunggu mobil penggantinya. Begitu tunggu, saya melihat seorang anak muda. Ya. Pakaiannya berbeda dengan yang lain. Ya, mirip seorang anak pesantren. Dan memang setelah itu saya tanya dia di pondok pesantren. Saya lihat mulutnya berkomat kamit. Saya dekati, dia menyebut wahai Habib Fulan, wahai Habib Fulan. Nama Habibnya yang dia ingat, subhanallah. Ya. Ini perhatikan ya, dari bentuk apa? Kesyirikan yang terjadi. Iya. Jadi ini ketergantungan kepada selain Allah. Sifatnya apa? Membatalkan tauhid. Sifatnya membatalkan tauhid. Yang kedua, ada kebergantungan kepada selain Allah, dia mengurangi tauhid, tidak membatalkan tapi apa? Mengurangi. Iya. Ini ukurannya kalau dia bergantung kepada sebab dan dia melupakan Allah yang mengadakan sebab itu. Ya, sebab akan datang nanti di pembahasan tawakal. Tawakal itu, tawakal seorang yang bertauhid terpenuhi padanya 3 syarat. Yang pertama, dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Yang kedua, dia mengambil sebab. Dan yang ketiga, setelah hal itu dia dapatkan, dia hanya memuji Allah atas nikmatnya. Contoh orang yang sakit bertawakal. Orang yang sakit kalau dia tawakal, yang pertama, dia serahkan penyakitnya kepada Allah. Dialah Allah yang mengujinya dengan penyakit, dia pula yang menyembuhkannya. Yang kedua, dia mengambil sebab, dia berobat supaya bisa apa? Bisa sembuh. Iya. Karena Nabi perintah tadawaw ibadallah, wahai hamba Allah, berobatlah kalian. Yang ketiga dari tawakal, kalau misalnya setelah minum obat dia sembuh, maka di kesembuhannya ini dia hanya memuji Allah. Dialah Allah yang menyembuhkannya. Dia tidak akan berkata, oh ini saya sembuh karena minum obat ini. Ya, karena obat ini dan karena obat ini. Tidak. Kalaupun dia hanya menyebut obat, hanya disebut sebagai sebab saja. Tapi nikmat dia sandarkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakal yang benar. Jadi kalau misalnya dia hanya bersandar kepada sebab, wah, ini karena memang obatnya hebat. Dia lupa kepada Allah. Maka ini bentuk dari apa? Dari kesyirikan. Tapi syirik kecil tidak mengeluarkan dari apa? Tidak mengeluarkan dari agama. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga, dari bentuk ketergantungan, dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dia memakai sebab itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai sebab. Nah, yang seperti ini tidak ada masalah. Ini ketergantungan sifatnya tauhid. Ya. Sebab dia ketergantungannya kepada Allah, dia memakai obat misalnya, ya. Itu karena memang hal tersebut adalah sebuah sebab yang disyariatkan. Baik. Jadi ini bentuk-bentuk ketergantungan. Karena itu dikatakan oleh Nabi, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Siapa yang bergantung pada sesuatu, maka dia akan diserahkan pada sesuatu itu. Dan dalam hadis ini terdapat peringatan wajibnya menggantungkan segala perkara kepada Allah.
Dan terdapat di dalam hadis ini juga peringatan bahwa kesyirikan itu sangat jelek akibatnya, bahayanya sangat besar. Sebab kalau seorang bergantung padanya, dia diserahkan kepada sesuatu itu. Nah, dan terdapat pula di dalam hadis ini bahwa balasan itu akan didapatkan oleh seorang dari jenis amalannya. Begitu dia bergantung kepada selain Allah, Allah serahkan ia kepada orang itu, kepada sesuatu itu. Tapi kalau dia bergantung kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Allah yang akan mencukupinya. Nah, di sini indahnya tauhid itu. Iya. Dan ini tidak akan didapatkan keindahan hidup seperti ini kecuali oleh orang-orang yang mengenal tauhid. Dalam segala urusannya dia berupaya, berusaha menjalani sebab, tapi segala sesuatunya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dapatkan hal tersebut, dia bersyukur kepada Allah. Kalau dia tidak mendapatkannya, dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkannya. Iya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam hadis berikutnya, warawal Imam Ahmad an Ruwaifi radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ruwaifi la'alla al-hayata satatulu bika fa akhbirin nasa anna man aqada lihiyatahu أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ruwaifi radhiyallahu anhu. Ya, ini Ruwaifi bin Thabit Al-Ansari, seorang sahabat yang mulia. Ruwaifi berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Wahai Ruwaifi, barangkali umur engkau menjadi panjang." Ya. Dan subhanallah, Ruwaifi ini termasuk para sahabat yang berumur panjang. Dan ini dari tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab Ruwaifi meninggal pada tahun 56 Hijriah. Iya. Kata beliau, barangkali umurmu akan lebih panjang. Fa'akhbirin nasa, karena itu sampaikan kepada manusia. Barang siapa yang aqada lihiyatahu, ya, menggelung jenggotnya, ya, jenggotnya dia ikat, ya, jenggotnya dia ikat. Au taqallada wataran, atau dia memakai kalung dari tali busur. Ini sudah berlalu ya, kalung dari tali busur itu biasanya dipakai untuk jimat menolak ain. Ya. Awistanja biroji idabbatin au abmin, atau dia beristinja dengan kotoran binatang atau kotoran tulang. Fa inna Muhammadan bari'un minhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Iya. Ini hadis jelas ya. Larangan menggantung jimat-jimat dan semisal dengannya, sebab itu dari bentuk kesyirikan. Dan di sini disebutkan ancaman bahwa Nabi Muhammad berlepas diri darinya. Dan terdapat di dalam hadis ini juga bahwa perbuatan yang seperti ini akan terjadi di tengah manusia. Karena itu beliau berpesan kepada Ruwaifi, kabarkan bahwa Nabi Muhammad berlepas dari orang yang berbuat seperti itu. Nah, ya subhanallah, dulu anak muda, ya, tidak memelihara jenggot. Ya. Tapi sekarang ada kebiasaan memelihara jenggot, bukan karena sunnah, tapi karena apa? Lagi tren. Ya, pelihara jenggot. Ya. Kalau sudah panjang jenggotnya, diikat jenggot itu. Ya. Diikat. Ada yang diikat digulung, ya, jenggotnya. Ada yang diikat pakai apa? Pakai karet. Ya. Ini menyerupai orang-orang yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis ini, Nabi Muhammad berlepas darinya. Nah, itu hati-hati. Ya, dari mengikuti kebiasaan orang-orang kafir. Dan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang menyelisihi, dari para tukang sihir, ya, atau orang-orang yang beragama dengan selain Islam. Atau taqallada wataran, atau dia mengikat tali busur. Ya. Nah,
ini 3 amalan ya. Demikian pula kalau dia beristinja menggunakan kotoran atau menggunakan tulang. Ini dari hal yang terlarang. Dan terdapat di dalam hadis ini juga kewajiban mengabarkan kepada manusia apa yang wajib dia laksanakan dan apa yang wajib dia tinggalkan. Dan terdapat di dalamnya syariat memanjangkan jenggot, tetapi tidak boleh dipotong, tidak boleh dicukur, tidak boleh pula diikat, ya, tidak boleh digulung. Dan terdapat di dalam hadis ini juga larangan untuk mengkalungkan dari tali busur, sebab itu dari kesyirikan. Dan terdapat pengharaman istinja menggunakan kotoran hewan ataupun menggunakan tulang. Ini dimaklumi ya, 2 ini dilarang oleh Nabi SAW dalam sejumlah hadis. Nah, dan dosa-dosa yang disebut dalam hadis ini semuanya dihitung dosa besar, karena diancam sungguhnya Nabi Muhammad SAW berlepas diri dari hal yang seperti itu. Baik, sudah masuk waktu salat Isya. Insyaallah taala kita lanjutkan setelah salat nanti. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.